dan itu saya untuk memenuhi UAS tanpa besok mengejar. Yang pertama dengan judul pengaruh pola makan fast food terhadap perkembangan obesitas di kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama ini adalah pendahuluan. Di sini saya menjelaskan masalah kesehatan gizi jadi atau yang dikenal dengan obesitas merupakan permasalahan gizi yang sedang ditemukan di masyarakat ataupun negara berdasarkan. Obesitas ini suatu kondisi di mana terjadi penumpukan jaringan lemak secara berlebih di dalam tubuh. Nah, penumpukan lemak ini berlebihan inilah yang nantinya bakal mengganggu dan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah kesehatan seperti jantung koroner, diabetes, bahkan kematian bagi seseorang. Paragraf selanjutnya, sejak tahun 2017 itu, kelebihan berat badan atau obesitas itu telah menjadi suatu epidemi global dan menjadi salah satu masalah kesehatan serius dan terus segera ditangani WHO. Masalah obesitas dan kegemukatan ini telah menempati urutan kelima dari dunia sebagai faktor risiko kematian. Nah, dalam data statistik dari WHO ini pada tahun 2014, obesitas di dunia telah mencapai lebih dari 600 juta orang dewasa di dunia mengalami obesitas dan 1 juta anak-anak di bawah 5 tahun memiliki berat badan berlebih dan obesitas. Dengan peningkatan yang pesat pada obesitas antara umur kurang lebih 15 tahun yang meningkat dari 23,6% pada tahun 2017 menjadi 31% pada tahun 2018. Nah, obesitas pada remaja ini terjadi ketika masa remaja cenderung berlanjut hingga dewasa berusia. Selain itu, remaja yang mengalami obesitas ini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita masalah kesehatan yang lebih serius. Seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, asma, dan berbagai jenis kanker. Kalau selanjutnya, penyebab obesitas pada remaja ini antaranya itu genetik, keturunan, faktor lingkungan, seperti kayak pola makan dan aktivitas fisik, faktor obat-obatan dan hormon. Nah, perubahan pola makan pada remaja ini sangat penting dalam meningkatkan risiko obesitas pada remaja. Perkembangan teknologi dan keadaan sosial ekonomi ini mengakibatkan perubahan pola makan ini jadi pola makan yang darinya yang awalnya dari pola makan tradisional menjadi pola makan baru seperti kayak makan cepat saji fast food tadi yang banyak mengandung kalori, lemak, dan kolesterol. Nah, dan mengakibatkan berkurangnya konsumsi buah-buahan serta sayuran pada remaja. Nah, selanjutnya seiring berkembangnya zaman dan banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, jadi faktor pendorong perubahan pola konsumsi remaja. Saat ini remaja lebih gemar konsumsi fast food daripada makanan tinggi serat. Nah, karena karena hal ini terjadi karena fast food mudah didapatkan, penyajiannya cepat, lezat, dan mudah ditemukan di mana saja. Selain itu, karena pengaruh teman sebaya dan banyak aktivitas remaja di luar rumah dan mengakibatkan remaja sering kali mengkonsumsi fast food. Ini selanjutnya isi dari esai yang saya buat. Fast food ini atau dikenal dengan makanan siap saji ini siap disantap dalam waktu singkat dan tidak memerlukan waktu pengolahan yang lama. Fast food memiliki kandungan gizi yang tidak seimbang, tinggi kalori, lemak, kolesterol, gula, dan garam, serta rendah akan serat. Nah, fast food ini dibedakan menjadi dua, yaitu fast food western atau yang dikenal dengan makanan dari luar negeri seperti McDonald's, KFC, dan AW, serta fast food tradisional kayak seperti bakso, gorengan, somai, kebab, dan lain-lain. Banyaknya restoran fast food ini telah ada di kota-kota besar, bahkan di desa, dan dapat berdampak terhadap perubahan pola makan.
Remaja saat ini cenderung menyukai fast food daripada makanan yang sehat. Nah, selanjutnya obesitas. Obesitas ini suatu keadaan di mana adanya ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk ke dalam tubuh dan energi yang keluar kan oleh tubuh. Obesitas ini terjadi di kalangan ke anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, remaja yang menderita obesitas dapat berisiko lebih tinggi terkena obesitas ketika dewasa dan meningkatkan potensi menderita penyakit atau gangguan kesehatan seperti gangguan kardiovaskuler, diabetes, dan masalah metabolik lainnya. Konsumsi fast food ini menyebabkan perubahan pola konsumsi ini tidak menyebabkan meningkatnya obesitas pada remaja. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan cairan lemak berlebih di dalam tubuh. Berat badan yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan fisik pada remaja, sehingga remaja akan lebih sulit dalam melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan aktivitas sehari-hari lainnya. Selain obesitas ini dapat mengurangi bentuk tubuh dan akan menimbulkan ketidakpercayaan pada remaja akibat bentuk tubuh yang tidak proporsional. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan mengurangi frekuensi konsumsi fast food adalah salah satu cara untuk mencegah remaja terkena obesitas. Selanjutnya, itu fast food kenapa disukai sama anak-anak remaja itu karena rasanya sesuai dengan selera dan harganya terjangkau. Dan selanjutnya di negara Dan selanjutnya, masalah obesitas belum mendapatkan perhatian yang serius karena prevalensinya masih rendah bila dibandingkan dengan masalah penyakit infeksi dan kurang gizi. Akan tetapi, pada tahun-tahun terakhir ini, kejadian obesitas di antara anak-anak dari keluarga dengan keadaan sosial ekonomi yang baik makin bertambah. Oleh karena itu, masalah obesitas sudah mulai mendapat perhatian lebih banyak. Nah, masalah obesitas ini sudah terlihat terutama di kota-kota besar dengan melalui survei IMT pada 27 ibu kota provinsi di Indonesia menunjukkan obesitas sebesar 6,8% pada laki-laki dan dewasa dan 13,5% pada perempuan dewasa. Sedangkan menurut Suesenas pada tahun 1999, obesitas pada balita 5,2%, prevalensi obesitas di Amerika sebesar 11,1% dan di Rusia sebesar 6%. Di Amerika terdapat peningkatan angka obesitas yang sangat cepat antara tahun 1993 sampai 1980 pada kelompok umur 6 sampai 11 tahun sebesar 98%, sedangkan peningkatannya pada kelompok umur 12 sampai 17% sebesar 64%. Nah, kecenderungan meningkatkan obesitas ini terjadi beberapa faktor, seperti semakin meningkatnya keadaan sosial ekonomi masyarakat, sehingga mampu mengonsumsi makanan dengan kandungan kalori tinggi seperti hamburger, pizza, ayam goreng, kentang goreng, sebagai fitur yang lebih banyak, mengandung protein, lemak, gula, dan garam. Dan selanjutnya, efek makanan cepat saji terdapat tubuh, yakni dapat mempengaruhi tingkat energi tubuh. Fast food tidak mengandung nutrisi, makanan cepat saji terdapat subuh, yakni dapat mempengaruhi tingkat energi tubuh. Fast food tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat. Sebagai hasilnya, manusia mungkin merasa lelah dan kekurangan energi yang tertentu seketika sehari-hari. Dan di sini selanjutnya yaitu pada bagian kesimpulan. Nah, pada kesimpulannya itu, obesitas adalah kelebihan akumulasi lemak dalam tubuh manusia. Obesitas terjadi disebabkan banyak faktor. Faktornya itu adalah keseimbangan asupan energi dengan keluaran energi.
di Indonesia akibat dari perkembangan teknologi dan sosial ekonomi terjadi perubahan pola makan dari pola makan tradisional ke pola makan berat seperti fast food yang banyak mengandung kalori, lemak, dan kolesterol. Obesitas pada anak sampai kini masih merupakan masalah. Hal ini disebabkan oleh etiologinya yang kompleks dan multifaktor. Penanganan obesitas ini, anak haruslah memberikan hasil lebih baik. Penanganan obesitas pada anak lebih sulit daripada obesitas dewasa. Dan, dan paragraf selanjutnya, kegemukan saat anak bisa disebabkan akibat makan melebihi kebutuhan, kurang aktivitasnya, fisik dan karena pengaruh iklim makanan yang berlebihan. Gaya hidup masa kini juga bisa menyebabkan kegemukan yaitu adanya kecenderungan kita mengkonsumsi makan cepat saji atau fast food modern seperti burger, pizza, french fries, dan lainnya yang mengandung lemak dan kalori. Ya, tugas sesi saya yang saya presentasikan berikut dasar pustaka yang saya ada sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.